Tegang amat lah. Iya anjing. Ini lu tempatnya ngap sih, bukan tegang. Iya. Kita naik ke lantai 4 bawa Semua yang barang berat-berat ya kan. Lewat. Oke, yuk kita mulai. Halo guys, ketemu lagi sama gue SCC Gaming di channel SCC Gaming Family. Kali ini gue bersama Bro Epun. Yoi, baik. Ini jauh-jauh dari Tangerang, thank you banget. Betul. Udah main ke Jakarta Barat deh. Iya. Ya setengah lagi Tangerang lah ini. Iya. Jadi toko gua ada di Tangerang, Tangerang dulu Tangerang. Maksud gua geser sedikit masuk ke Jakarta. Betul. Nggak jauh. Tapi macetnya aja emang bangke ya di sini ya. Wah, ngeri. Macetnya ngeri banget. Oke, jadi kali ini Epun jauh-jauh kesini karena Epun di sponsorin guys sama Betul. produk namanya Cetai Indonesia. Yoi, thank you Cetai Indonesia. Ya, dikasih barang SSD TI 600 guys ya. Ini speednya 7000 bps dan ada lagi produk barunya yaitu Cetai TI Pro 9000 guys. Itu PCI Gen 5, speednya sampai 14.000 Mbps. Mantep ya. Kenceng banget. Banget. Dulu ya, dia pakai brand X ini brand ini speednya 3500 Mbps guys. Yeah. Terus yang Epon dikasih ini sudah teknologi X stacking, speednya 1 terabyte, itu speednya sampai 7000 Mbps. Dan yang baru ini speed 14.000 guys. 2 kali lipat. Jadi dari sebelumnya Epon masih pakai yang ini guys, masih pakai yang SATA. SSD biasa. SSD SATA ini speednya dulu 500. Terus Epon naik ke 3000 saja rasanya udah kenceng ya Epon ya. Beda jauh. Nanti kita harus cobain Epon kalau pakai 7000. Yang ini nih. Ini pasti lebih kenceng jauh lah. Jauh lah. 2 kali lipat udah jauh, Fran. 2 kali lipat masalahnya. Iya. Oke guys, langsung kita nggak pakai lama lagi, kita mau rakit. Oke guys, jadi kalau rakit PC yang proper pun kita tuh rakitnya pakai namanya test bench dulu. Oh gitu. Jadi motherboard nanti agak syok ya. Taruh dulu. Nah. Oke. Oke, lanjut. Ada intermezzo. Sorry. Jadi gue mau apa lupa. Kaget cok. Iyalah. Gimana nggak kaget? Jadi Epon ini setengah rakit baru Bun ya. Betul. Jadi, masih upgrade dari PC lamanya Epon yang kemarin rakit di gua. Yang dipakai itu kemarin VGA, power supply, sama kipas dan SSD lamanya. Iya. Jadi yang dipasang baru ini motherboard, prosesor, RAM DDR5 dan coolernya. Dari pakai Thermaltake TH240 yang ada LCD-nya guys ya. Sama casingnya juga baru nih, Thermaltake Tower 600 ya. Ini kemarin dipakai sama si Yuka sama si Jot jadi laris manis nih. Oh iya. Iya. Gua nggak tahu justru makannya. Terus nanti abis ini dipakai Epon nih, ntar pasti habis lagi nih sampai. Karena menarik banget, pas gue lihat langsung bagus banget ini modelnya. Iya, karena kayak wah racun sih emang sih. Beda sih soalnya dari yang lain. Kan biasanya casing kan cuma manjang. Kotak manjang. Iya. Motherboardnya hadap belakang, colokannya di belakang udah cover lebar semua ya. Iya. Kalau ini enggak nih, kalau casing ini nanti kita lihat ya. Casingnya itu semua motherboardnya pun diputar hadap ke atas. Motherboardnya hadap ke atas, disolokan semua dari atas. Terus dia ada cover atasnya ditutup. Pluk gitu. Iya makanya jadi rapi Jadi banget. rapi banget, kabelnya keluar cuma di belakang doang. Bahkan nanti ada satu lubang buat semua keluar kabelnya selesai. Iya. Pasti ntar setupnya pun jadi lebih rapi lah. Lebih keren sih. Langsung kita lanjut masang motherboard. Yoi. Ini yang paling utama, namanya juga mother ya, tulang punggung. Betul. Nah ini namanya test bench Bun. Tadi saya pun udah nanya nih, ini apaan Bran? Kok ada rumah Ada kubik-kubik gini nih. Cube gini. Jadi guys ini namanya test rack atau test bench. Jadi gunanya tuh kalau yang
Kalau mau rakit PC yang proper, sebelum dimasukin ke casing, kita rakitnya di sini dulu. Terus kita tes nyala dulu, kita install Windows segala macam, sampai ternyata benar-benar lancar, baru kita masukin dalam casing. Jadi supaya kita nggak kerja 2 kali. Iya. Amit-amit namanya elektronik ya, kan kita kan kagak tahu. Namanya barang baru aja bisa tiba-tiba rusak belum dipakai. Iya, bisa defect kan dari sananya. Iya, bisa dari sana, bisa dari pengiriman. Oh iya Paling sering sih. kan pengiriman, apalagi kan barang-barang ini kan dikirim dari Taiwan, dari China, dari Guangzhou. Ya jauh kan, masalahnya kan. Terus belum lagi handlingnya nggak tahu, ada apes lah jatuh atau apa. Iya, kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Nerimanya kotaknya udah bagus aja di Iya, sini. udah bagus, tapi nggak tahu dalamnya gimana. Iya, udah kocok-kocok ya kan. Don't just a book by its cover ya gitu. Ini test bench ya. Iya, that's it. Ini adalah ngerakit proper guys, harus pakai ini. Iya. Gue baru pertama kali lihat. Oke Bun, silakan dibuka unboxing. Nah, ini dia nih. Wih, set 890 gaming plus wifi. Yoi. Boleh kali Gokil. MSI. Boleh kali. Boleh kali, ya nggak sih? Silahkan dibuka. Oh ini. Ini kan diambil. Hati-hati Bun. Kalau jatuh sih beli lagi ya. Bener. Wih, gokil. Wanginya masih Wangi baru. masih wangi baru ya, Wangi baru. Kalau yang punya iPhone wangi vape guys. Keseringan. Dalam ruangan. Nah, jadi ini motherboard set 890 ini sudah untuk prosesor Intel Gen 2 ya sekarang namanya. Iya, Gen 2. Jadi Yang baru. Intel yang baru kan udah di set lagi tuh Intel Ultra Gen 2, sorry. Betul. Jadi namanya sudah bukan I lagi, namanya Iya. sudah Ultra. Ultra sekarang. Itu bagus banget sih menurut gua karena banyak banget orang-orang di luar sana yang nggak tahu main asal rakit PC kok mau PC S7 dong harganya 2 juta. Hah? S7 2 juta dari mana aja? Iya. Ternyata 2 jutanya S7 generasi Cocomelon guys. Wah, udah 1, 2, nggak tahu. 3. Itu sih udah ketinggalan jauh. Terakhir kan berarti itu Intel itu mau keluarin Gen 14 ya? Ya, terakhir yang 14. seri I-nya itu Gen 14. Jadi setelah itu ini kita bilangnya Gen 15 atau kalau Ultra Gen 2 yang benarnya gitu. Ultra Gen 2. Kenapa Gen 2? Karena Gen 1-nya tuh untuk laptop pun. Oh gitu. Gitu. Jadi Oh dia ada satunya Gen 1 laptop. tapi khusus buat Terus laptop. buat laptop dulu gitu. Oh. Jadi mereka developnya di laptop karena Oh. memang lebih mudah kan kalau untuk laptop dulu. Iya. Oke. Lebih gampang yang kompatibelnya dia. Yes, betul. Dah, ini prosesornya nih guys. Betul. Siap pun pakai Intel Ultra 7 265K. Mantap. Boleh kali Intel. Boleh kali. Semuanya nih boleh. Boleh banget. Oke, pegang dulu, gua ambil cutter. Iya. Oh gitu. Pantesan kok udah Gen 2. Iya, dua lompat ya. Iya, kok tiba-tiba lompat mana Gen 1 ya ternyata Gen 1-nya cuma di laptop. Di laptop. Gokil. Tadi di sana aja. Di sini, Frans. Iya. Ah, lu kagak bilang pun. Gue baru sadar juga lu ngomong. Oke. Mana sih? Yang ini aja, yang kecil aja. Nah. Oke, sah ya guys. Sah. Udah dibuka. Iya. Tenang guys, kalian kalau rakit di FCC Komuter Indonesia, semua barangnya itu dijamin baru dan garansinya resmi guys ya. Pasti dong. Jadi iPhone aja bela-belain jauh-jauh ke sini rakit di toko gua. Ya, dusting kayak gue di sini. Bukannya ini pun. Mana? Di samping ini dulu dibuka. Nah, baru diangkat. Walah. Packingannya sekarang eco friendly guys ya, itu alasan aja. Iya. Eco friendly jadi semuanya cuma pakai kardus tuh barangnya ya. Dia modelnya panjang gitu. Iya. Oke. Ultra. Oke, silakan dibuka, Bun. Nah, gue nggak berani kalau megang gituan, jujur. Ya nggak apa-apa. Kalau buat masang, ini bukanya apa? Gimana? Jadi bukanya lu tekan ini, ditekan. Nah, terus digeser ke samping. Nah, gitu diangkat. Ininya dia dibuang. Diangkat aja. Nah, dibuka dulu gitu. Oh, ntar dimasukin itu Nah. biar dia kebuka sendiri ya? Iya, gitu. Nah, ayo Pun, Ngeri coba gua. Pun. Nggak mau, gua takut gua. Kalau masalah prosesoran. Ya udah, gue yang pasangin tapi lu yang tutup ya. Iya. Oke. Ini tinggal ditaruh aja, kita pastiin
latching-nya itu sesuai guys sama posisinya. Udah gitu doang langsung prosesor. Terus ini ditutup. Ya tinggal tutup, terus langsung diturunin aja. Nah gitu. Ini ditekan Franz. Iya gini. tekan, masukin slot. Wajir. Iya gitu. Keras banget. Emang gitu? Iya emang begitu. Oh, oke. Sekarang kita lanjut masang RAM guys. RAM-nya iPhone pakai DDR5 32 GB ya. Iya. 16 GB kali 2. Ini speednya 6000 mAh. Wih, langsung lengkap jauh. Dari kemarin 2600 jadi Gua terakhir 2000 ya 2600. Iya, 2600 jadi 6000. Itu aja cuman bisa di overclock ke 3000 doang. 3200. Ini 2 kali lipat berarti. Iya, 2 kali. Ini defaultnya berarti 6000. Oh enggak, defaultnya tetap 5200. Oh, 5200. 4800 sorry. Oh, 4800. Ya, itu defaultnya sebelum Oke, di oke. SMP. Iya. Oke, silakan dipasang. Nah, kalau ini mah gue berani. Berani karena Kalau ini mah udah sering. 2 2 sama 4 kan? sama 4 ini udah gue bukain. Itu yang ada label hadap sini kebalik pun. Ya. Orang kalau udah ngerakit PC lama ingat ya. Iya. 2011 artinya gue udah mau 15 tahun guys rakit PC guys. Lu bayangin bosennya kayak apa guys rakit PC. Gila, 15 tahun orang. Iya 2011 pun. 2011. Iya dari gua SMA pun kebalik. Itu gua rakit PC pertama kali tuh masih Intel Core 2 Quad guys. Wah, gila. Itu yang di atasnya Pentium kan masih kan? Iya, jadi yang Pentium ada Intel Core 2 Duo sama Intel Core 2 Quad. Oh iya, ada Core 2 Duo, bener. Iya, bener, jadi bener, yang bener. murah tuh Core 2 Duo, tuh nggak murah loh, itu harganya 4 juta loh dulu. Iya, itu mahal loh. 4 juta loh, Core 2 Mahal, Duo, mahal. 2 core. 2 core emang mahal. Jadi kita kan dari Pentium 4 kan, Pentium 4 terus naik ke 2 core langsung wow. Tapi harganya kalau dibandingin 4 juta. sekarang ya, Dibandingin gila sekarang, ya? gila banget. Emang Gila ya? perkembangan teknologi itu Luar biasa luar sih. biasa. Nah, Luar itu biasa. dia. Emang kalau kita rakit PC, bagusnya rakit mendingan bukannya apa ya? Kita memang rakit PC bagusnya beli yang high end sekalian. Betul. Yang bagus jadi kalian tuh nggak cepet banget upgrade-nya. Betul. Minimal mid ke atas lah. Betul, mid ke atas. Biar lu tuh kayak bisa tahan misalnya kayak 3 tahun, 4 tahun gitu loh. Tuh, kalau kalian rakitnya low end itu biasanya tahun depan udah keluar lagi yang baru, kita harus ikutin lagi. Jadi rasanya lebih boros aja gitu kita. Pasti lebih boros pengeluarannya. loh. Jadi mendingan PC-nya rakit juga kayak nggak gini. kuat kan pasti. Betul, lagi ini ada keluar game baru, hajar langsung Betul. main gitu. Terus kita sekarang next pasang NVMe nih guys. Nah, ini nih. yang paling penting nih. Paling penting nih. Dari Cetai TI600 ya, thank you buat Cetai Indonesia sekali lagi udah Terima kasih, sponsorin terima kasih. iPhone ya. Terima kasih. Gila. Ini dia 400 TBW guys, garansinya 5 tahun. 5 tahun ya. Gak usah takut 5 tahun. guys. Aman udah. Aman banget. Dan ada kabarnya, ada perusahaan besar namanya depannya S. Yang mau beli ya? Yang mau beli teknologinya X-Tracking guys, saking bagus teknologi. Saking bagusnya. Luar biasa. Dan mereka berani masang SSD ini di PS5 tanpa pakai heatsink. Berarti udah aman banget ya, masalah suhu dijamin aman udah masalah tuh. suhu jamin aman banget Dijamin aman. untuk yang bisa Gen 4 ya. Tapi kalau Gen 5 karena memang teknologinya baru dan speednya gila, tetap rekomend pakai Heatsink. Dan kalau yang Gen 5 sudah dikasih guys heatsinknya. Iya. Kalau Tapi beda yang- jauh lah, speednya 2 kali lipat. Ini Harganya 7.000. juga 2 kali lipat. Ada harga, Tapi worth it. ada harga, ada barang ya. Kak? Ada kualitas. Betul. Kalau ada harga tidak ada kualitas namanya ditipu. Nih tuh, ini yang Gen 5 tuh ya, plus Wih, 2000. gokil. Ada sangat wukongnya guys. Iya, anjir. Itu buat apa, Bran? Ini obeng aja. Oh, band buat ininya buat, ya. buat buka. Oh, dikasih. Iya. Nah, karena kan ada heatsinknya kan. Bener. Ini gue buka ya. Ya buka pun. Sudah sah. Wih. Yang ini nggak perlu pakai heatsink kan kalau dia. Nggak perlu, yang Gen 4, yang TI600 sama TI7100 tidak perlu pakai heatsink. Sudah aman. Sudah aman. X-Stacking teknologi. Jadi biasanya controller sama memorinya kan sebelahan tuh biasanya. Yang ini nggak pun X-Stacking dia ditumpuk. Jadi direct makanya cepet kan. Oh, Dia gitu. cepet dan dia tidak panas jadinya. Wih, Gokil. Cetai TI600
1 terabyte. Mantap. Langsung pun gas kita pasang. Ini sebenarnya motherboardnya pun ini udah support nih guys buat Gen 5 sama Gen Gen 4. 4. Tapi ini bisa juga kita masukin Gen 4 di sini tidak masalah. Nggak masalah ya. Nanti lu mau install baru kan di sini Windows 11 atau pakai yang lama dulu aja? Pakai yang lama dulu. Pakai lama dulu ya. Ya udah kalau gitu kita pasang aja nggak apa-apa di sini. Iya, pasang dulu aja. Silakan pun kita buka. Gimana? Cara bukanya gampang pun, tinggal ditekan aja terus diangkat langsung. Tekan, angkat, tules guys. Wih, langsung angkat, tarik sini. Iya gitu. Loh. Jadi heatsinknya ini dari MSI nggak perlu pakai baut guys, tool free. Wih, kok gitu? Enak bener. Enak bener kan? Iya. Dibuka itu ya pasti jangan lupa guys dibuka. Oh, plastiknya nih harus Ya, buka. kemarin Jeffy Nicole lupa guys, lupa dibuka langsung pada Loh, komen. ini juga? Oh, iya buka iya. Langsung pada komen tuh, rame. Oh belum dibuka plastiknya. Panas tuh pasti tuh ya. Panas. Tapi nggak aman. Kalau cerita ini aman guys. Aman. Karena dia tidak panas. Oke. Ini masuknya Aku gimana? pegangin dulu. Pasang ininya dulu. Coba Cara ambil. gimana? Ya, itu kan ada yang ada notch-nya. Lo masukin ke situ tuh. Masukin miring begini 45 derajat. Habis itu didorong ke bawah. Masukin dulu, dorong. Oke, Wih, gua ngeri, Frans. Iya, udah masuk. Ini bener belum kan? Udah bener. Tinggal Kok dorong kayak ke miring bawah. sih, Frans? Iya, didorong ke bawah. Nanti dia lurus lagi begitu. Oh. Gitu. Udah ini tinggal dikunci gini. Oh, ada kuncinya ya di. Kuncinya udah selesai. Bener-bener tool free kan. Gampang, Gak guys. pakai alat, Gampang kali. banget. MSI emang produknya keren-keren guys ya. Gokil sih. Boleh kali. MSI sih ya. Bisa kali ya MSI ya. Ini lucu ya. Berarti ini tinggal Di ya slot itu kan ada kunciannya. Digeser dulu ke situ. Ini Sorry, kan, bentar. ini nih ada notch-nya. Oh, dari Notch-nya sana. Ya, notch-nya Di slide dulu ke di-slide sana. dulu ke sana baru ditekan ke bawah. Oh. Udah selesai. Gitu dong pasang SSD. Anjir. Jadi aku nanti tahu nih kalau mau pasang SSD yang Gen 5 dan ngerti kan caranya. Udah ngerti lah. Tinggal dibuka. Gampang banget. Langsung tinggal diganti aja untuk Gokil si sih. Gen 5 berikutnya. Gokil sih. Mantap. Kita ntar tinggal tunggu harganya turun aja nanti tahun depan pasti turun. Pasti Masih lebih turun murah. sih, iya sih. Kita tinggal tunggu aja. Betul. Boleh sih MSI. Masih. Dipancing terus. Oke, kalau yang bawah baru dibuka nih. Kalau yang bawah masih dibuka. Ini buat kita mau pasang SSD Epson yang lama ya. Karena masih ada data-datanya Epson nih ya. Betul, data-data record semuanya tuh masih di sana tuh guys. Udah belum sini? Udah kayaknya. Emang jadi buka sebelahnya juga. Nah, jadi dia ada pengunciannya supaya nggak lepas bautnya. Oke. Nah, ini tinggal diangkat. Oke, gua pegangin. Terus SSD-nya Apa SSD? NVMe lu mana tadi? Hilang guys. Duh. Mentang-mentang ada yang baru, yang lama dibuang. Kemana dia? Hilang guys. Tadi pesan gua pegang-pegang dari tadi. Lah iya ya, kemana dia? Emang di sini banyak misteri ya. Oh, ini, Oh ini, itu. Oh ini di sini juga nih. Ini yang 1 TB, itu yang 500. Iya. Yang 500 kayaknya ya yang Kayaknya ya. sistem ya. Iya ya, sistemnya di sana. Oh, bentar ada bautnya. Gua ambil dulu. Baut. Buat NVMe-nya terpisah. Tetap di dalam box. Iya, dalam Tetap box. di dalam boxnya Iya, maksudnya. di dalam box. Tetap dapat guys. Dapat, tapi di dalam box. Nah, Biar rapi aja mereka. yoi. Ini juga modelnya tinggal push pin, jadi nggak perlu buat bautan juga. Oh nggak perlu diginin lagi ya? Nggak perlu. Ini baru dibuka berarti ya? Iya, tetap harus dibuka guys, jangan lupa ya. Heatsink ada cover plastiknya harus dibuka. Ini gua pasangin. Oh tinggal pakai tangan dia. Tetap minimal lah toolnya. Udah. Oh iya deh. Gokil. Tetap tool free. Paling ini aja sih perlu dibautin sedikit. Sebenarnya ada, tapi yang model yang tipe di atasnya ini semuanya tool free. Bentar, kayak gue salah deh. Kenapa? Salah di sininya yang kanan. Oh iya, itu di situ di sini. Bentar.
Kalau yang itu kan dia ada cincinnya kan, ada pengunciannya, jadi dia Iya. bautnya nggak lepas. Kalau yang sebelah kanan bautnya bisa dilepas nih yang ini. Ini bener nggak sih Frans? Bener Bun, aman. Tinggal diputar, bener. Tinggal dibautin, nggak bautin. Jadi beginilah masang NVMe. Nggak ngerti. Terus gue bukain yang ini ya. Iya. Panjang amat. Panjang amat yang itu. Bisa 2 yang Platnya. ini. Oh, karena bisa 2. Ya, jadi di 4 motherboard dia. ini totalnya ada 4 NVMe. 4 Jadi NVMe ya. 3 Gen 4, satu Gen 5. Nah, dipasang. Mau pasang mana sini? Apa yang sini, Frans? Yang sini aja lah biar pakai LED-nya aja. Oke. Yang ini kita pasangin aja ya pinnya supaya next kalau lu mau nambah NVMe tinggal Oh iya, biar nggak kemana-mana. Masih ngos-ngosan, Pak. Gimana ya? Ketahuan jarang olahraga nih, Pak ya. Nah, ini tinggal kunci gini pun. Nah, Oh, sekarang yang bawah gitu juga. ya, Lucu juga. kalau ini tinggal tekan nanti ini. Dia kan ada pairnya tuh. Lucu ya. Gokil. Buka. Ini jangan lupa ya. Ini dibuka di bagian yang mau dipakai aja. Jadi Oh, yang itu nggak usah. yang ini nggak usah, nanti kalau lu mau nambah SSD baru dibuka ininya gitu. Tinggal dibautin. Oke. Gokil. Selesai guys, kita selesai masang motherboard, prosesor, RAM, sama SSD dari Cetai Indonesia sama yang sebelumnya. Sama yang sebelumnya. Sama yang sebelumnya. Karena tidak disponsorin jadi kita tidak sebut merek. Betul. Paling kalau kelihatan nanti kalian bisa lihat sendiri lah. Iya. Terlihat gampang yang ngerakit PC ya. Gampang kan rakit PC karena ini baru 10% guys ya. Iya. Belum yang lain. Yang paling susah tuh biasanya ini nih. Oh, ini ya, IO ya? IO biasanya yang menurut customer gue yang paling susah tuh IO sama kabel manajemen yang mencolok di. Wah, kalau kabel manajemen, gue sebenarnya tahu coloknya di mana. Cuma ngerapinnya itu loh. Betul. Gue nggak bisa. Sakit kepala biasanya. Iya, bener. Ini aja gue nggak ngerti nih yang kabel-kabel begini nih yang buat ini. Buat kipas ya. Buat kipas coloknya di mana gue juga nggak tahu. Kabelnya ada 2 lagi, kabel PWM sama RGB. Iya, makanya. Ya udah guys, oke. Sekarang kita mau lanjut, kita mau masukin ke casingnya. Lucu ya. Wih, pakai gua. Wih, Itu karena ini partikel gue habis tarik tadi. oh alah, itu ngaruh. Iya, karena ini nggak statis namanya. Nah, masalahnya gue melihat ada setrumannya juga masalahnya. Iya. Gue sih udah tahu. Pasti nyetrum ya? Iya sih nyetrum. Jadi kayak harus nunggu berapa detik Nunggu detik atau enggak lu pakai obeng lu giniin gitu. biar statisnya hilang dulu. Iya. Oh. Anjir nyetrum. Langsung melek guys. Kaget gua. Gak perlu minum kopi ya. Gak perlu. Langsung melek. Anjir lah. Itu pasti setiap casing. Iya, semua casing besi kalau masih besi tarik gitu dia pasti ada statis kan. Kayak lu gesek yang rambut lu sama plastik kan. Itu yang bikin statis. Oh iya, yang kalau digesek terus ini yang berdiri ya? Iya. Rambutnya berdiri. Iya. Atau Oh ini dapat kipas nih. Nah, kita pakai di atas. Terus colokannya. Oh ini atasnya? Ini atasnya. Jadi ntar ini dia kenceng banget bautinnya. Ntar nggak perlu kenceng-kenceng gini. Nah, Kenapa emang? karena nanti colokinnya semuanya di sini. Oh. Jadi ini emang begini, kita tinggal angkat terus digeser begini. Ini bisa dipakai bisa enggak kalau ini? Oh ini atas. Ini atasnya, jadi colokan semua di atas sini pun. Wah, Colokannya di sini, jadi benar-benar rapi. Nah terus kan VGA di sini kan. Habis lu keluarin begini, terus tinggal lu tutup kabelnya dari sini doang, satu udah.
Oh. Ini semuanya PS2 di bawah di PS2 sini. di sini gitu. Jadi benar-benar bersih. Bagus ya? Bagus kan? Keren ya? Keren. Udah deh, habis ini pasti stok gua bakal habis nih. Keren loh. Keren banget. Habis video ini up, ntar pasti habis lagi nih. Ini baru di stok, baru datang dari Taiwan. Oh baru? Iya. Oh baru restock. Bener-bener baru di stok dari Taiwan juga baru. Karena kemarin bener-bener habis gara-gara si Jod sama si Yuka. Iya. USB ada 4. Ada 4 USB 3.1 ya? 3.1 sama 1 Type C di sini. Ini ada Type C? Ada di Type C. Ini audio biasa, power reset. Iya. Ini lampu LED power sama lampu LED HDD. Ini semuanya magnetik pun. Semuanya tinggal ditarik-tarik aja. Jadi kita bisa tanjangin nih casing tanpa alat apapun. Tanpa baut? Tanpa baut. Semuanya magnetik. Ada magnetnya. Oh. Jadi bawahnya LED, atasnya magnet. Iya. Tinggal set, Pasang. Terus selama ini beli PC cuma peran rakit, harus terima udah ya. Iya. Si paham gue. Berarti lu setiap ada casing baru lu belajar lagi dong? Belajar kayak lagi pasti. harus gimana gitu-gitunya Itulah pasang-pasang. serunya jualan PC, jadi teknologi yang kita ikutin terus juga. Jadi setiap hari kita selalu belajar lah setiap hari. Iya ya. Harus mengulik yang baru. Karena kan casingnya selalu beda-beda kan Casing selalu sekarang. beda, teknologinya pun selalu Iya. beda. Kita harus belajar lagi. Kalau casing lama semua sama tuh kotak. Kotak udah. Cuma perbedaannya kalau dulu tuh casing tuh ada yang PSU atas sama bawah. Ah iya dulu gitu. Kalau Itu sekarang pas supaya ada yang di depan, di belakang, Iya. di sisi mana lagi itu pokoknya ada Ada yang di bawah tapi bawahnya dibaliknya lagi. Betul. Yang ada temboknya lagi. Betul. Ada namanya sekarang dual chamber yang lagi ngetrend. Gimana Si tuh? Dual chamber. Jadi yang kayak merek Tianli, dia tuh motherboard di depan, posisinya di belakang sama itunya. Jadi itu Oh. namanya dual chamber gitu. Oh gitu. Tadi Aneh-aneh aja ya? Iya. Cutter. Iya. Oh, di sini. Kita mau buka ini dulu, ini dikasih pelindung Apa itu? kacanya, karena di kacanya ada 3 piece, jadi mesti hati-hati. Kacanya ada 3 piece. Ini dikasih pelindung ini di solatip. Nah, dah. Ini ada lagi kayaknya di atas. Oh. Oh iya. Nah, kita mau take the tower 600. Ini dia modelnya clip itu, push clip. Yang ini nggak bisa dilepas yang kecil. Bisa lepas juga. Kalau itu langsung ditarik. Iya. Bawahnya, Oh. iya gitu. Asik. Semuanya tempered glass. Simpan dulu hati-hati. Kalian mau tau gak sih guys? Gue 3 kali beli casing sama Frans, 3-tiganya casing gue pecah kacanya. Gara-gara so ide pengen bongkar-bongkar di rumah, Semoga yang ini enggak ya. Makanya kalau aman ya, dusnya tuh harus disimpan. Jadi kalau kita bongkar-bongkar, kacanya langsung ditaruh di dusnya begini. Oh. Gitu. Ini tips trik. Nggak, tapi nggak juga. Kemarin gue tuh pas mau buka kacanya, Frans. Dia kena ujungnya jatuh. Oh iya. Wah, itu langsung buyar. Bubar langsung. Itu memang kelemahan tempered glass, dia tuh kalau dipukul kuat tapi sudutnya Sudutnya kena. titik lemah. Wah, langsung. Iya. Jadi bubur. Sama perubahan susunya, musuhnya. Perubahan suhu. Jadi Kalau dari dingin banget ke panas banget. Panas banget dia bisa tiba-tiba pecah. Makanya kan ada video tuh yang tiba-tiba orang Oh iya. katanya langsung pecah nah. Iya, gitu. iya, gara-gara itu ya. Gara-gara perubahan suhu. Kayak si Devin juga, kemarin PC yang gede lagi tuh. Si Devin ngide dicuci kacanya. Langsung pecah. Ya, tempered glass. Ya. Digetok-getok kuat. Ya, Itu apaan? Banyak banget. Semuanya ini aksesoris. Jadi ini baut-baut dan segala perlengkapannya, penutup PCI. Terus tadi kan kita mau pakai riser ya, VGA-nya. Jadi nanti ini bisa dibuka, terus kita putar. Ribet banget, nggak ngerti buat VGA-nya. Oke dah, Frans. Gue oke aja. Jadi kita pakai rubber boleh kali ya. Iya.
Ini apa aja baik banget. Iya. Banyak perintilan-perintilan. Ini buat apa, Frans? Yang mana? Kotak-kotak Minecraft. Oh itu penutup ini PCI VGA yang PCI. Oh, VGA tadi yang penutupnya ini. Iya penutupnya. Jadi kan ini kan masih bolong semuanya. Wih. Copot. Biar nggak pegel ya. Iya. Bayangin aja sehari rakit 10 PC pakai Tangan putar sih GG. Iya anjir. Gigi. Oh itu diputar doang gitu. Diputar, jadi nanti VGA lu bisa colok di sini kan. Gitu. Karena kan udah punya laser yang kemarin itu. Kita set di 4 kilo torsinya. Jadi ini ada torsinya pun. Tuh, jadi ini 1 kilo sampai maksimum 15 kilo sama mode bor. Kita pakai mode 4 kilo supaya nggak selek balutnya. Oh iya, nggak terlalu kenceng kan dia. Jadi dia ngerem, Iya. nggak muter lagi. Gitu. Itu guys cara rakit PC yang benar. Nih kak, ini bukan? Apa? Oh iya. Gitu. Bisa baca pikiran ya pun ya. Psychic kebetulan gue. Iya. Gue juga kebetulan belajar psychic sering banget pun di sini pun. Apa? Karena dari setiap hari ada aja customer datang, oh PC gue kenapa ya? Waduh, artinya gue harus bisa psychic. Nggak dijelasin ya? Iya. Blue screen-nya apa? Masalahnya kadang-kadang tuh ya, kalau kalian komplain, kok ini kenapa ya blue screen? Harus ada kodenya guys. Blue screen doang tuh nggak bisa. Jadi setiap kalian blue screen atau apa, kalian harus hafalin kode atau nggak kalian foto biasanya. Iya minimal foto. Kayak kadang-kadang gue kalau sama Frans kayak, Frans ini kenapa ya gue blue screen kodenya? Titik ini apa gitu loh. Iya. Itu selalu ada. Pasti ada. Atau Nggak nggak? bisa cuma karena blue screen doang nggak bisa. Iya, apalagi tiba-tiba nanya pisahnya kenapa ya? Waduh. Saya juga kurang tahu ya. Kenapa PC-nya coba? Itu kayak lu pergi ke dokter, langsung bilang, Pak, tolong saya, Pak. Ya kenapa? Iya. Ini baik banget deh yang bisa dicopot dah. Kenapa? Baik banget yang bisa dicopot. Ini buat PSU. Iya, jadi Oke. ini bracket power supply. Maaf, Oke. supply-nya. Ini perlu dicopot dulu nggak? Apa ya? Nggak usah. Nggak usah. Langsung aja. Soalnya kan modular bisa kita lepas pasang, kita langsung aja pakai, nggak masalah. Sama harus cek dulu, kita cek lagi pastiin semua colokannya bener, kepasang bener. Harus seret ya. Harus klip semuanya, karena banyak kasus kalau yang lo lihat pas supply kebakar, itu dari ininya dia Nggak seret. nggak kecolok bener. Ini salah satu yang penting juga nih dari PC. Kita ambil bautnya, baut supply. Ini tuh power supply gua apa ya? Gold ya? Iya, gold itu udah cukup banget sih. Cukup ya? Iya, Thermaltake GF1 Gold 850 watt. Ini barang udah Thermaltake semua nih guys ya. Boleh kali dari Thermaltake. Nah iya bener juga ya. Casing, Casing, PSU, cooler, kipas, ya. Riser, udah Thermaltake semua nih. Iya, Ntar boleh kali Thermaltake Indonesia. bener juga, baru sadar gua. Iya. Instagramnya Evan di sini ya. Tolong editornya nanti saya sendiri dong ya. Saya sendiri. Kita pasang. Tapi bagus sih, memang putihnya sih. Cocok lagi ya? Iya. Ini Ayo gue juga putih kan? Iya putih juga. Dan nanti tahun lagi ketemu Evan pasti kuning guys. Bener. Evan kereta api soalnya. Bener. Nge-vape nih. Tapi sekarang udah lebih mending lah, Udah dikurangin ya. ya kan? Iya. Karena vape-nya sekarang udah kecil. Iya, nggak dulu yang dituangin. Nggak dulu nggak. Itu terlalu gede.
Kebanyakan asapnya. Itu brutal juga sih dulu ya. Brutal. Dulu sampai motherboard iPhone itu sampai rusak guys. Betul. Sampai jebol bener-bener literally banjir. Ada genangan. Ada genangan. Di bawah PC gua ada genangannya, guys. Genangan minyak vape. Iya, bahaya deh pokoknya deh. Itu gila banget sih. Gue juga nggak paham kenapa bisa gitu. Banyak belajar fisika juga di sini. Semuanya. Ini Dari yang nyetrum ya kan semuanya ya. eksperimen fisika kan kita. Iya. Tiba-tiba dibikin melek. Nggak perlu ngopi lagi ya pun nih. Betul. Langsung melek. Nah ini tips kedua, sebelum kita pasang motherboard, kita keluarin dulu semua posisi apa kabel-kabelnya. Jadi kalau yang power supply untuk VGA CPU, itu. ini CPU. Oh, CPU. CPU yang 8 pin kita keluarin dulu di sini. Terus yang motherboard 24 pinnya kita keluarin dulu di sini. Di posisi-posisi yang bakal colokinnya dia nanti. Itu tipsnya. Itu tips kalau udah ngerakit PC 15 tahun. Nggak ngerti gua sama sekali. Jadi ini kabel yang Type C yang depan. Nah, kita keluarin dulu di sini. Ini yang USB depan, kita keluarin dulu di belakang sini. Udah hafal ya? Ya, terus ini front panel juga di sini. Front panel apa? Yang tombol-tombol buat ini. Oh, preset. Namanya front panel. Namanya F panel tuh, front panel. Oh. F panel. Ini casingnya benar-benar dibuka sampai telanjang ya. Jadi enak banget nih. Sampai ininya pun bisa dibuka. Jadi kita Yang bagian ngerakit juga gampang jadinya. juga mudah. Ya, CPU-nya pakai 2x8 pin. Kita keluarin dulu di sini. Nah, ntar lo akan lihat kenapa gue keluarin di sini. Audio dia ada di bawah sini. Udah hafal ya? Hafal banget ya. Bukan hafal sih, Pak, bosen. Oh, bosan ya justru ya. Lebih ke arah bosan ya ternyata. Karena bosen sih sebenarnya rakit PC ya. Tapi ya udahlah, kita hidupnya dari situ, kita Bener. syukuri. Jangan lupa bersyukur guys ya. Gue nggak tahu. Itu gue tahu tuh itu pasti buat SSD tuh. Betul, ini buat SSD sama nanti cooler sekarang kebanyakan colokannya udah pakai ini, udah pakai SATA. Oh, udah pakai SATA juga. Terus ini VGA. VGA nanti kita keluarin dari sini. Namanya SATA 3 bukan? Bener nggak? Iya betul, SATA 3. Belum ada yang baru kan? Cuma Nggak SATA ada. 3 doang. Sekarang kan jadinya NVMe. Bentar lagi udah mau ditinggalin. Oh. Jadi anggapannya ntar SATA cuma buat cooling doang Cuma berarti ya? buat cooling, cuma buat poweran doang nanti ini. Kayak lu kan ada hub ini juga pakai powernya SATA nih. Oh iya. Nih, untuk itu fan Kipas. hub. Iya. Fan hub ya, bukan hub yang lain ya pun ya. Beda tuh. Beda tuh. Nah, tuh jadi dia powernya ambil dari SATA. Iya. Terus ini PWM buat lu atur speed kipasnya pun. Oh. Gitu. Habis ini nanti kalian di area biasanya bisa rakit PC di rumahnya Epon guys. Udah jago dia habis ini. Nggak bisa tuh maksudnya. Nggak ngerti. Iya ya bener juga ya, NVMe nggak butuh power ya? Iya, nggak perlu, dia langsung dari mainboard. Dari mainboard ya? Tuh. Bener juga. Ini Kita kan dia sekarang- butuh SATA dan power. Iya. SATA power ya kan? Ya itu langsung dari mainboard. Kita pasang. Wow, berarti kalau nggak pakai NVMe kabelnya makin dikit dong? Betul. Makin enak ya? Makin enak. Jadi ini aja banyak kabel karena masih pakai SATA kan. Sama kipas sih paling yang banyak kabel. Iya kipas sih. Thermaltake, casing Thermaltake. Boleh kali ini. Boleh kali. Iya. Ini kita airflow-nya. Oh iya, kita belum setting airflow. Airflow-nya nanti kan cooler pasti buang. Cooler pasti buang keluar. Ini aja kita bikin masuk semua, bawah masuk, samping masuk. Atas itu dia settingannya apa tadi ya? Mana tadi kipas yang dapat dari? Oh itu. Oh, atas udah buang keluar. Atas keluar, berarti ini masuk. Bawah sama kiri masuk, atas sama kanan buang panas. Gitu. Bawah kita putar nih.
kita bikin masuk. Lu tahu masuk sama keluarnya dari mana? Dari ini, jadi fan itu kan ada ininya, ada yang dudukannya sama yang depan. Depan itu angin masuk. Kalau ini keluar. Ini keluar gitu. Sebenarnya lihat dari balingnya sih, balingnya kan begini kan, cupnya begini. Itu dia tiup anginnya ke bawah gitu, dari cup anginnya gitu. Kalau ada yang fan reverse dia nanti cupnya kebuka gitu kalau lihat. Oh. Kalau yang fannya reverse begitu. Semuanya lu pelajarin nih. Iya semuanya. Dan itulah kenapa gue suka ngulik. Tapi emang airflow penting sih kalau di PC ya. Betul, karena salah setting bisa jadi overheat atau tidak optimal. Rakit PC tidak semudah itu ya guys ya. Sebenarnya mudah, yang penting mau baca sih. Karena semua ini ada di manual book. Betul. Tapi kebanyakan tahu sendiri lah. Iya. Sulit membaca. Kan ini orang Indonesia malas membaca kan. Betul. Minim literasi ya. Iya. Udah guys, jangan malas membaca ya. Apalagi anak-anak muda Gen Z sekarang. Betul. Yang apa-apa tinggal chat GPT ya. Wah itu repot tuh. Ujian aja udah chat GPT semua. Repot tuh. Oh, nah ini juga nih kenapa pun gue bilang pasangnya di test bench dulu. Karena yang banyak orang salah biasanya mereka udah masukin ke casingnya nih motherboardnya. Ternyata buat masang ini perlu bracket bawahnya pun. Wah iya, itu bongkar lagi tuh biasanya Akhirnya gitu. ujung-ujungnya bongkar semua lagi kan. Bobonya dilepas lagi dari casing. Kalau kita rakit pakai test bench ini Enak ya? udah tinggal kita gini nih, tinggal kita angkat udah pasang bracketnya. Iya. Ini bahkan ada bolong juga, bisa dari bawah kalau males. Gitu. Tapi untungnya beberapa casing ada bolongnya sih, kayak Thermaltake juga ada bolongnya nih. Oh mereka juga dinyiapin ya? Udah disiapin, jadi misalnya kita mau maintenance, mau ganti cooler, nggak perlu sampai bongkar motherboard lagi. Iya. Nih, bahkan sampai Linus Tech Tips pun bilang, se-advance apapun kalian, jangan lupa baca manual book. Iya, bener. Sejago apapun kalian rakit PC, bacalah manual book karena kadang-kadang tipe sama, produknya sama nih pun, karena dia ada versi barunya, cara masaknya bisa beda lagi. Walaupun produknya sama? Mereknya sama, produknya sama, ternyata produksinya beda. Karena dia produksi baru gitu Produksi ya? baru gitu, jadi ada banyak model baru, itu udah beda lagi cara masangnya. Itu kan harus perhatiin sampai segitunya. Sampai segitunya ya? Manual book harus dibaca, jangan sotoy lah intinya. Ini berarti LGA berapa, Frans? LGA 1851. 1851. Iya. Kok nggak ada, Frans? Iya sama, masih 1700. Oh, masih 1700 sama Masih dia? sama, sampai nanti yang katanya udah isu yang nanti yang tahun depan berikutnya. Baru beda? Masih sama juga LGA-nya. Oh, LGA masih sama? LGA masih sama, untuk di bracketnya. Karena modelnya sama, yang udah persegi panjang. Yang beda kan yang Gen 11 tuh, yang LGA 1200 kan dia masih kotak. Iya. Kalau ini kan udah persegi panjang si CPU-nya. Makanya kita cari yang itu, LGA ini kan 115X tuh yang 1200. Kita pakainya 1700. Karena ini aja beda tuh, cuma beda berapa mili doang padahal bentuknya. Iya, bentuknya sama loh anjir. Bentuknya mirip tapi beda. Kalau orang yang nggak baca kan Pasang aja? Pasang aja. Gila, putih semuanya. Putih semuanya. Ada layarnya. Ada layarnya. Ini radiatornya nanti kita pasangnya di sini, terus dia buang keluar di sini CPU-nya. Oke. Bener. Bentar. Kita posisinya kan ini hadap atas. Jadi nanti motherboardnya posisinya begini. Nah, begini terus kita begini. Jadi ini enaknya test bench, kita bisa
Bisa ngira-ngira dulu. Kira-kira dulu posisinya di mana. Kan ada kombonya kayak gini. Iya, ini kan hadap atas kan. Colokannya semua di sini. Oh, Sisi atasnya. lucu juga. Terus dia udah full match semua. Iya. Udah. Terus ada yang nanya nih, masang CPU cooler perlu kenceng-kenceng nggak sih? Nggak perlu. Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Yang penting kena aja nempel. Nggak perlu sampai Sampai kenceng banget gitu ya, Iya. sampai tekan banget ya. Ya ini rakit PC guys, bukan bangun rumah ya. Ini banyak kejadian, sampai ngedol, jebol, patah. Serem banget. Sampai motherboardnya bengkok begini, motherboardnya ngelengkung gitu. Ngelengkung anjir. Jadi dia udah salah pakai baut, terus dihajar Dipaksa. sampai itu motherboardnya bengkok begini ngelengkung. Ih, serem dah. Sudah biasa itu. Nanti Gue sempat lihat juga di reels Instagram. Apa tuh? Ada orang masang Ayo begini. Lupa dibuka. Lupa dibuka. Iya plastiknya ya. Dia komplain kenapa panas. Iya ini guys. Pas dibuka sama orangnya kayak nggak dibuka Nggak plastiknya. dibuka, ini tuh. Nah, dibuka lah put. Iya. Wah, nempel dia. Nempel dia. Nempel dah. Nah, Tuh jangan lupa guys dibuka nih. Tuh. ini penting. Harus. Kalau nggak ada gunanya. Suhunya langsung overheat, langsung namanya thermal throttling namanya. Jadi suhunya limit di 100 derajat. Gara-gara plastik itu. Ini gara-gara satu plastik doang. Dan itu kejadiannya nggak sekali, itu banyak banget. Oh, banyak ya? Banyak banget. Terus ada bahkan customer gue, dia tuh katanya rakit di toko A udah setahun, terus dia maintenance di toko gue, dan tuh rakitnya di sana, bukan dia rakit sendiri, nggak dilepas itu plastiknya. Terus dia pakai udah setahun, lu bayangin. Anjir, itu gimana? Jadi dia mainnya thermal throttling aja, ngelek aja. Dia bilang kok rasanya ngelek itu kok ya bisa ya, udah berapa lama, udah setahun bro katanya. Gila. Setahun itu plastik nempel tuh. Iya, dan plastiknya udah kayak meleleh gitu. Karena ini plastik tuh masalahnya lumayan tebel, guys. Iya tebel, Ini tuh tebel. bukan plastik biasa. Iya, nggak nembus aja masalahnya. Dia tuh nggak nembus karena tebel plastiknya. Terus lu bayangin setahun bro. Udah setahun ya. Dikira emang performanya begitu kan. Ternyata overheat prosesornya. Overheat, abis maintenance di sini kita buka itunya. Wih, beda banget kok anjir. Jadi selama ini Wah, berarti kacau. kacau di toko A tuh. Kita tidak sebut merek ya. Betul. Masang bot, masang aja. Capek, Frans. Jadi ini gymnya gue nih pun. Iya, Gymnya orang komputer, rakit PC. bener. Udah Sehat loh. Sehat. Apalagi rakitnya di sini pun di lantai 4 ya. Bener. Nih, gue bingung gimana bawa ke bawahnya ntar. Lempar aja ke bawah. Pegel banget nih, pegel. Lo bayangin ya, yang bawa ini meja bel ke sini. Oh iya, bener juga lu. Bener juga. Dia kan bawa satu-satu kan batunya kan. Iya. Untungnya yang pecah 3. Kalau yang Satu lempeng sih udah. Wassalam. Gak mungkin sih. Mesti sewa helikopter kayaknya. Wassalam sih. Iya. Ini apa, Frans? Oh, Lampu LED. LED power sama HDD. Jadi kalau power dia nyala terus, HDD dia kena kutip kalau lu lagi copy atau baca data di hard disk. Hard disk atau SSD. Ini aja banyak yang nanya. Sampai ke toko, kok ini kok gak dapet dip ya? Kenapa? Lampu udah rusak ya kok ya? Sama paling sering yang itu, yang VGA dicolokinnya di sini di motherboard. Langsung Hah? nanya, Maksudnya? kok
kagak nampil di monitor ya. VGA. Oh, kabel VGA-nya HDMI coloknya ke sini. Iya. Langsung nanya. Terus VGA-nya kagak dicolok. Iya. Nice. Iya. Kok bisanya kagak nyala ya, baru beli nih kok. Rusak ya kok ya. Kamu kasih saya barang jelek ya kok ya. Waduh, buset dah. Bingung juga. Tapi emang sekarang mobo-mobo sekarang emang ada ininya sih, displaynya kan masalahnya kan. Kalau dulu kan nggak ada, jadi orang tahu harus colok di sana. Iya. Karena nggak ada pilihan. Iya, kalau sekarang ada. Sekarang ada masalahnya. Tuh. Ini apa anjir? 5G. Oh, kabelan itu. Apa? Ini kabelan 5G. Iya, buat LAN 5G. Ini apa nih? Flash BIOS boot button. Jadi itu lu bisa Masuk BIOS. Bisa update BIOS ke flash BIOS tanpa pakai prosesor. Jadi lu cuma perlu motherboardnya doang, lu Buat colokin ngupdate BIOS-nya di sini. BIOS-nya lu colokin ini 24 pinnya ini. Langsung lu masukin flash disknya ke yang ada tulisan BIOS-nya. Di mana sih? Atau di mana aja, nanti itu tinggal flash BIOS udah langsung. Jadi ada BIOS tanpa perlu rakit semuanya begini jadi nyala. Terus bautnya pun beda-beda, baut motherboard, baut itu beda. Kalau lu perhatiin dratnya beda. Oh iya anjir. Iya, terus dan ini banyak yang salah juga. Oh gitu. Dipaksa aja begitu. Oh jempol. Jadi selek semua bautnya. Bener-bener bayangin beli casing 8 juta terus masangnya begini. Masangnya ampun, sayang banget. selek semua. Dibilang kok keras ya kok ya? Oh dibilang mungkin emang gitu, dihajar aja. Dikira emang biar rapet ya? Iya, dikira biar rapetnya hancur semua. Itu perbedaannya tipis sih tapi Frans. Apa? Dratnya perbedaannya tipis. Kalau yang nggak perhatiin sih pasti. Iya, kalau nggak perhatiin nggak kelihatan. Iya, pasti dihajar semua aja udah. Tapi masalahnya di sini kan jauh banget bedanya. Oh. Karena dia kan udah dibikin kan dratnya kan. Enggak sih. Kalau ngomong jauh banget karena lu sering ngerakit anjir. Jadi kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Kalau yang jarang. Kalau orang awam mah benar-benar harus ngeliatin dratnya. Oh iya, lu tadi nggak. Nggak gua. Ya, kalau itu masalah beda drat. Ukurannya mirip ya. Iya, gua ngerasa cuma beda kepalanya doang tadi tipis. Oh, bukan di dratnya. Bukan dratnya bahkan ya. Kepala yang satu kan agak gepeng, yang ini kan agak gendut dikit. Gendut, tuh. Gua ngeliat dratnya sama ini. Iya. Ternyata beda. Nah, terus pertanyaan juga nih, kalau motherboard perlu dibautin semua nggak nih? Ternyata perlu guys ya. Oh tetap perlu ya? Perlu, karena kalau lu perhatiin tuh, lu lihat tuh pun di antara bautnya itu kan ada bintik-bintik tuh. Itu apa itu? Ini namanya grounding. Oh buat listrik. Kelistrikan. Jadi groundingnya tuh dibuang ke casing. Oh alah. Ada gunanya juga Ada ternyata gunanya, itu. jadi- Gue kira motif. Jadi Oh ini buat grounding. buat grounding, makanya titiknya kena bautnya kan. Gitu. Jadi dia groundingnya dibuang lewat send off-nya motherboard. The more you know ya, semakin banyak yang lu tahu. Kompleks itu untuk barang simple ini. Iya. Terlihat gampang kan? Lihat gampang, terus banyak yang menyepelekan juga kan. Jadi bautnya nggak dipasang semua. Padahal kalau perhatiin semua itu ada titik. Ada. Iya, ada semua.
Kalau yang ini power supply. Jadi power supply itu beratnya sama, tapi kepalanya beda. Ya lebih tebel. Ya, beratnya sama, beda di kepalanya. Kalau yang ini namanya buat ini SSD. Oh. SSD pakai buat yang ini. Iya. Dulu ya, namanya SSD sama floppy dulu ya buat PD. Iya buat DVD. Aduh, ketahuan deh gue jadul banget. Anjing floppy disk anjir. Udah lama banget floppy disk. Itu sebenarnya dipakai buat server. Kalau server kan servernya nyala 24 jam kan? Iya, dan panas banget kan? Panas dan dia banyak. Banyak sama ruangannya juga iya, kan? Ruangannya juga daripada semua mendingan dicelupin semua aja gitu dalam mineral water. Iya benar. Paling benar buat server sih itu. Lebih ke fungsinya sih sebenarnya. Kalau kita kan belum perlu lah. Betul. Tapi sih Thermaltake ini ada bikin juga yang baru. Casingnya buat akuarium itu. Buat akuarium itu. Jadi udah sepaket sampai sama airnya juga. Oh. Jadi casing untuk akuarium modelnya begini juga dari casing ini. Terus dia ada pegangan tangannya bisa di slide naik turun gitu. Oh. Gitu. Terus dia ada pipanya buat ke radiatornya. Airnya bisa didinginin. Nah ini kalau bautin yang kayak SSD gini baru nggak perlu semuanya, yang penting nempel aja. Dua aja cukup. Iya, apa namanya? Silang kan? Iya, ngilang gitu. Udah cukup kak. Nggak perlu sampai 4 itu sampai kenceng sampai jebol. Iya, yang penting kan dia nempel doang. Yang penting nempel doang. Karena kan nggak ada piringan berputar. Betul. Kalau dulu harddisk harus dipasang 4. Karena kan harddisk mutar. Nanti kalau misalnya nggak dibautin part-partnya dia geter, dia kalau kayak gitu tuh bisa rusak tuh lama-lama tuh. Rusak lama-lama. Ya begitulah. Sekarang makin canggih sih ya Mas. Iya. Gila dulu harddisk masih pakai piring loh. Iya. Dibaca satu-satu loh itu sama jarumnya. Itu bukan dibaca, bahkan dibaretin pun. Oh itu dibaretin ya? Dibaretin. Jadi itu kan jadi ada jarum sama sensor kan. Iya. Sensor itu baca, kalau misalnya kosong itu artinya 0, kalau ada baret itu artinya 1. Oh gitu. Jadi mereka cara bacanya kayak gitu. Iya. Oh, anjir. Terus kalau jadi misalnya huruf A nih. Lu simpan file teksnya namanya A. A itu misalnya 011 0111. Artinya dibaratin 5 kali. Itu cuma buat nulis huruf A doang satu harddisk tuh. Gila, berarti harddisk lama baretnya berapa banyak itu aja? Nah, itu dia makanya kan ada jenuh kan yang sudah bed sektor. Iya. Bed sektor tuh semuanya udah full baret. Oh. Karena kalau misalnya lu misalnya mau hapus huruf A nih, lu mau hapus 011 kan, yang 0 tengah tuh diubah jadi 1, dibaratin juga. Itu jadi void, jadi kosong udah. Oh gitu. Terus lagi di berikutnya. Iya. Itu gue tahu tuh bahasa komputer itu tuh 001 ya kan? Yang kalau lu nonton The Matrix kan? Iya. The Matrix Revolution. Bahasa binary namanya. Ya, bahasa binary. Ada hitungannya tuh. Ada hitungannya. A, B, C, D sampai Z ada tuh. Ada semua. Berarti kalau Z baretannya baik banget dong? Enggak.
beda angkanya dong. Beda angka. Posisi baretannya. Oh, beda posisi baretannya Iya, dia. posisi baretannya, posisi satunya. Iya. Oh gitu. Kan dia kan sebenarnya cuma yes or no kan. Iya. Gitu doang. Jadi kayak kode Morse jadinya. Terus tiba-tiba jadi ke begini, SSD. cuma 4 doang. SSD kan dalamnya Kayak flash disk aja, cuma Kayak flash flash disk. memori namanya. Kenapa flash memori? Jadi memorinya tuh silikonnya tuh seolah-olah dia tuh nyala satu gitu. Sebanyak 0. Makanya dia ada jenuh juga kan. Iya. Ada Dia bisa TBW-nya itu juga. NVMe jenuh bisa juga. nggak? Iya kan TBW-nya juga. Ada TBW Ada juga ya? TBW juga. Tapi jadi- lebih lama dia. Iya makanya umurnya. 600 terabyte kan. Iya. 600. Kalau yang kayak ginian berapa ya berarti? Kalau yang ini biasanya cuma 50 atau 50. 50 tera. Iya, 50 terabyte. Oh, anjing beda jauh. Tergantung kapasitasnya juga. Kalau yang 128 GB paling cuma 10 TBW, 10 Oh, 20. cepat ya berarti bad Cepat sector ya. ya, cepat sektor, cepat rusak. Terus sama ada lagi masalah di controller kalau yang SATA. Jadi yang kayak cerita itu kan ada controller namanya X-Stacking kan. Nah itu dia ada usianya juga. Controller tuh yang tugasnya bagi-bagi apa traffic light-nya lah. Traffic light-nya dia. Traffic light-nya si SSD data ini mau kemana nih gitu. Iya. Siapa yang perlu datanya, siapa yang mau baca kan dia yang kontrol semua. Iya, benar-benar. Gitu. Kalau dulu ada sebuah merek tuh makanya merek A juga cepat rusak ya karena itu kontrolernya yang panasan duluan biasanya sampai itu mati. Jadi memorinya masih banyak tapi kontrolernya yang nyerah duluan, udah give up ya. Keburu capek dia. Sampai meme-nya data gue hilang. Sebut mereknya. Bang. Oh berarti ini kipas bawah gunanya cuma buat PSU dia. Ini buang kan? Apa Iya. narik ini? Narik. Oh narik. Jadi kan bawah kan masuk juga. Oh iya deh. Nah maksudnya juga narik. Jadi ntar kebuangnya lewat sini nanti. Oh iya. Dari samping. Ini 24 pin. Power. Ini motherboard. Jadi yang 24 pin ini buat semua daya di motherboard. Yang 8 pin dari sini buat si prosesor doang. Oh gitu. Iya, Gue kira ini cuma buat ini semua buat power motherboard ya? Enggak, yang motherboard yang ini doang, yang 24 pin. Yang prosesor dari dua ini. Oh beda. Beda lane dia. Kenapa dikasih dua? Karena ini motherboard yang seri gaming. Kalau yang seri biasa kan cuma satu doang. Iya. Seri gaming bisa buat overclock. Jadi dia base-nya pakai yang satu. Kalau overclock baru diambil power yang kedua. tambahan dari yang kedua supaya ini juga harus nyolok sampai klip. Nah, tuh. Iya, Sampai harus ada klipnya. Banyak yang nggak ngeklip juga, orang nakit PC. Lalu tiba-tiba mati sendiri PC-nya, nah itu. Gara-gara kurang. Cuma garis simple nggak ngeklip ini. Jadi banyak customer kan datang, kok bisa kok mati sendiri ya, apa motherboard rusak, apa makanya aku bilang kalau itu mendingan kok coba dibawa sini dulu deh, kita cek dulu paling semuanya. bener dicek dulu sih. Cek dulu, jangan langsung ngejudge cuma dari kondisi dia matinya kenapa, karena itu dia banyak bisa jadi salah diagnosis kan. Iya, benar. Gimana kayak ke dokter lu cuma dari WA doang nih, oh aku pusing nih, oh mungkin kamu vertigo apa, terus kasih obat, ternyata yang sakit bukan vertigo kan, ada penyakit lain nih. Betul. Nggak ada yang tahu. Makanya mesti cek darah dulu, dites dulu. Dites darah. Jangan sembarangan lah pokoknya. Nakit PC doang jadi kemana-mana ya. Banyak kasus dan cerita. Ayu di sana, kipas belakang. Apalagi Sama ya. atas satu. Apa? Terakhir. Atas satu kan kipasnya. Iya, atas kan 2 dari. Yang ini kan dapat dari kan. Oh iya benar 2. Yang gede lagi itu 14 cm loh. Iya gede banget itu. Jadi kipas ada 3 ukuran kalau yang standar ATX. Nah itu juga namanya ATX pun sebenarnya. ATX itu sebenarnya standar dari namanya FCC. Oh gitu. Jadi FCC itu bikin peraturan di dunia
itu kita komputer tuh harus sesuai standar ukurannya ATX, makanya motherboard merek apapun semua bisa masuk kan. Nanti ikutin standarnya ATX. Posisi lubang bautnya ini semua itu Semuanya namanya harus. iya udah dibikin sama FCC, Federal Communication Rules lah gitu, udah di setup. Jadi mau merek apapun bisa masuk. Benar. Nah itu Ya emang harus begitu sih sebetulnya iya, sih. sama kayak sesimpel itu iPhone makanya sekarang pakai Type C kan. Iya, betul. Ikutin rulesnya FCC-nya Iyalah. Korea, Eropa. Kalau enggak repot Kalau banget. nggak repot banget sama waste-nya kan, sampah, limbah. Nah ini layarnya gimana tuh? Yang bener tuh Kenapa? layarnya. Layar bisa puter-puter sih kalau nggak masalah. Oh nggak masalah berarti. masalah. Masangnya gimana? Dari software bisa diputer. Nah jangan lupa nih thermal paste nih. Kalau rakit di FCC yang service premiumnya Itu. kita bisa pakai thermal paste Kingpin KPX. Nih, ini thermal Bagus. paste nomor 1 di dunia, rekomendasi dari Der Bauer. Oh iya. Der Bauer yang overclocker dunia, ada channel YouTube-nya juga tuh dia. Oh ini thermal paste udah paling bagus berarti. Udah paling GG lah. Gue dari dulu selalu pakai ini, makanya customer yang maintenance sama di FCC semuanya tidak pernah ada yang komplain masalah suhu. Makanya cukup segitu tuh. Cukup banget. Kingpin KPX. Mahal nih segini. Satu itu 1,5 juta. Segini. Buat thermal paste. Iya. 1,5 juta. Iya. Gila. Kalau yang recehnya 100.000 per suntikan 1 gram. Udah tinggal kabel manajemen, bagian paling menyenangkan. Bagian yang paling lu suka kan? Iya, paling menyenangkan dari rakit PC ya guys. Masokis banget anjir. Gue juga nggak ngerti sih. Tuh, ini bagian belakang nih rambut-rambutannya nih. Gue udah malas banget. Gue nggak tahu itu nggak harus diapain anjing. Harus dijalani aja pun. Dijalanin ya. Iya, nggak boleh dipikirin beratnya, harus dijalani aja.
Dah, kita udah selesai rakit, tinggal tutup ini sampingnya pun. Yoi, coba masukin. Beuh, Udah. enak bener. Enak bener. Nah, Gokil. Magnet. Dah. Nih, udah pasang semua ya dari motherboard baru yang Semuanya MSI Z890. Siapa tahu disponsorin nanti. Hehehe. Masih berharap berusaha ya. Dari MSI boleh kali ya, MSI Gaming Plus. Gaming Plus Wi-Fi. Betul. Ini garansinya 3 tahun resmi itu guys ya. Kalau beli di SSD Komputer Indonesia garansinya resmi aman semuanya. Aman, karena asli. Kita nggak jual barang bekas, barang BM, semuanya resmi yang dijual. Betul. SSD. Jadi ini tower 600 dari Thermaltake sudah kepasang guys. Nanti kita mau turun ke bawah, kita mau Buat tes nyalain. Sama Epon udah mau pindahin data-datanya dia lah ya. Bokep-bokepnya dia semua katanya mau dipindahin. Wait. Kesebut. Hey. Jadi di VGA udah bikin vertikal nih guys ya. Jadi Iya. vertikal dari yang Razer sebelumnya, karena Thermaltake juga jadi support nih. Jadi Support. Enaknya itu. Satu brand gitu ya. Iya. Semua barang-barangnya tinggal plug and play aja. Betul. Nggak perlu beli-beli lagi. Bagus ya. Bagus deh, cakep ya. Cakep. Jadi packet banget. Iya. Jadi rapih langsung semuanya. Rapi. Terus nanti colokan dari atas semua. Oh iya, kita dulu deh. Nih, jadi ke atas tutup. Udah. Gokil. Terus ini antena wifi-nya kita taruh di mana aja. Iya ya. Gitu, Magnet magnetic. masalahnya. Tuh. Jadi nanti kabel-kabel semua full dari belakang sini. Udah rapi. Nggak nanti nggak bakal banyak clutter. Sekarang semua tinggal tutup, kaca-kaca juga tinggal ditutup di bawah nanti. Gokil. Mantep. Gokil, kita rakitnya 2 jam guys ya dari 2 jam. dari jam 5 sampai jam 7. Biasa gue rakit di sini setengah jam. Ini kenapa lama nih kira-kira? Kenapa ya? Ya sambil ngobrol juga. Oh iya sih, benar. Kan kita santai. Kalau gue satu-satu aja. Betul. Oke, apalagi yang mau ditanyain pun udah mantep ya. Udah mantep. SSD udah kepasang ya Udah pakai ya. Dari TI Cetai TI 600 nanti Epon mau nyobain nih, ini mantep banget. Thank you sekali lagi buat Cetai Indonesia. Kasih ya. Ini garansinya 5 tahun, udah bener-bener aman dah. Speed kali 2. Speed kali 2 dari SSD merek X sebelumnya. Iya. Kali 2. Kali 2. Nanti semoga-moga nanti Epon ada rezeki mau nyobain ini ya nanti ya. Kali 2 lagi ya, guys. Pro 9000 PCIe Gen 5 mumpung mau baru-baru udah ada nih satu slotnya nih. Oh iya benar. Pas lagi ya. Pas lagi ya. Ada satu slot. Dari MSI ya. Yang Benar. tadi Z890. Iya. Kalau sekarang rata-rata udah ada satu slot yang Gen 5-nya. Iya benar. Kalau sudah punya motherboardnya jangan lupa pasangin langsung TI Pro 9000 ya, sedia di SSD Komputer Indonesia ya guys. Betul. Oke, sampai sini aja. Thank you banget Bro Epon. Thank you Frans. Kita tinggal turun, beresin Coba-coba lah. Ini coba-coba, tes Iya. nyala. Sampai di sini guys. Kalian kalau suka dengan video gua, video vlog rakit barang Epon ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel SSD Gaming Family, dan mampir juga ke channelnya Epon ya. Yoi. Epon 7 ya. Bukan, Epon doang. Epon doang. Epon doang. Epon doang ya. Iya. Oke guys, see you in the next videos. Bye bye. Bye. Gokil, gelo. Udah jadi guys. Udah sampai rumah udah nyalain ya kan. Ini bagian satisfying-nya nih. Buka plastik dari kaca. Jadi jernih. Oh my god. Ini dia. Beuh. Iya. Sebentar pelan-pelan. Mantep.